Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mohon dimaaf pertama karena saya barusan ngisi juga di eh, gedung Ngares. Nanti selesai sini ya mudah-mudahan setengah 8 ya Pak ya, kita sepakati karena jam 8 saya juga harus ngisi lagi di Purwokerto Selatan. Temanya nanti ya masuklah kurang lebih catatan ke bulan Ramadan. Bulan Sa'ban yang sering dilupakan. Mari kita membahas karena masih di bulan Sa'ban akhir ini. Sa'ban itu merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Ya, karena Rajab itu mulia, Ramadan dinanti, Sa'bannya dilupakan. Secara bahasa, Sya'ban itu berasal dari kata syib atau tasy'u yang berarti terpisah, bercabang, atau terpencar. Merujuk kepada kebiasaan orang Arab mencari sumber air pada bulan ini. Jadi orang Arab kalau ngelet sumur cari mata airnya di bulan Sya'ban. Apakah kita harus mengikuti? Ya tidak semua. Budaya itu kan tradisi, bukan sesuatu yang harus diikuti. Apalagi kalau budaya Arab semua diikuti. Sebelum Islam, orang Arab itu satu suka berjudi, suka merampok, bahkan istrinya lebih dari 100. Nah kalau ditiru kayak gini ya rusaklah Islam itu. Jadi ini budaya Arab, tidak harus diikuti. Nah, cuman kalau memang bisa ada baiknya atau tidak, ya mari kita praktekkan. Kira-kira kalau buat sumur di bulan Saban seperti apa hasilnya? Kan begitu. Tadi kata ilmu. Ilmu itu akan menjadi yakin jika sudah dipraktekkan. Kan begitu. Karena bukan sekedar ini informasi, karena ini tradisinya bangsa Arab yang ternyata kalau mencari sumber air atau mata air itu di bulan Sya'ban. Ada 3 peristiwa penting di bulan Sya'ban. Padahal kita sering melupakan. Apa yang pertama? Berubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis berubah menjadi Masjidil Haram atau Ka'bah. Yang kedua, penyerahan amal perbuatan manusia dalam kurun 1 tahun direkap, dicatat, diserahkan kepada Allah dalam 1 tahun itu di bulan Sya'ban. Lalu yang ketiga, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid itu di bulan Sya'ban. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, pernikahan Nabi Muhammad dengan Hafsah binti Umar bin Khattab itu juga berlangsung di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita mau iktibai yang dilakukan Nabi, itu ya. Apa? Yang pertama, kita sudah mengikuti arah kiblatnya. Dari Baitul Maqdis kita sudah ke Masjidil Haram. Walau kita belum sempat itu ya, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Tapi Masjidil Maqdis, Baitul Maqdis adalah satu di antara 3 masjid yang disunahkan kita untuk menziarahi. Jadi Baitul Maqdis satu di antara 3 masjid yang Rasulullah SAW perintahkan agar engkau mengunjungi dan menziarahi tersebut. Lalu yang kedua, penyerahan amal kepada Allah Subhanahu wa taala itu berlangsung di bulan Sya'ban dalam tahunan. Nah, kemudian pernikahan. Nah, mungkin kita bisa meniru pernikahannya dengan sebagaimana Rasulullah itu berlangsung kalau bisa di bulan Sya'ban. Boleh mengikuti yang seperti ini. Apakah harus? Ya tidak. Apalagi orang Jawa ngitung dina disit mah tambah suwen. Jadi Rasulullah menikah dengan Khadijah dengan Hafsah itu di bulan Sya'ban. Boleh kalau hal-hal yang seperti ini. Ya.
Oh iya betul gitu. Benar. Jadi kan kalau yang masih sendiri kan berarti bersama itu membina sakinah mawadah itu ketika ke masjid bareng, pulangnya bareng, kan begitu, ngaji bareng. Ini termasuk seperti ini. Ini kan kenapa mawadahnya tidak tercapai? Bapak kan makat ngaji dewekan, biungnya makat ngaji dewekan. Ya tidak akan sampai karena antara yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu karena nyambung. Bapak kayak karpe kebaikan habisik lah kayak kasih duit akeh orang bolak-balik sedekah malah padu. Jadi sakinah itu dipelihara dengan barang. Oh saya jauh-jauh saja bawa istri kok. Tuh ada istri saya ngaji. Jadi jangan dikira tidak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falan walliyannaka qiblatan tardhaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat wajahmu mengadahkan ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang kau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah 144. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu sangat mencintai kota Mekah. Karena beliau lahirlah di situ, itu tempat kelahirannya. Tetapi karena Allah memerintahkannya supaya hijrah. Nah, ini yang harus kita tambahkan wawasan pengetahuannya. Yang pertama, kenapa perintah hadis di Mekah itu sebaik-baik wanita sholatnya di rumah? Itu karena betapa jahatnya dan kejamnya orang-orang kafir Quraisy. Ya, sehingga bukan hanya perempuan. Rasulullah itu perintahkan, kalian hijrah supaya tidak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka muncullah hijrah pertama ke Habasyah, ke Najasyi, ke Afrika Utara atau ke Afrika Utara, betul namanya Habasyah. Rajanya namanya Najasyi. Itu 2 kali Pak pemberangkatan hijrah dari Mekah ke Habasyah. Itu. Karena apa? Daripada kalian disiksa, tinggalkan Mekah. Itu. Sementara Rasulullah masih bertahan di Mekah. Yang barulah kemudian Allah perintahkan kamu juga hijrah ke Madinah. Jadi harus dipahami kenapa hadis yang di Mekah memerintahkan sebaik-baik wanita sholatnya di rumah. Jangankan wanita, laki-laki pun akan disiksa. Maka Rasulullah sampai memerintahkan hijrah ke Habasyah. Lalu Rasul hijrah ke Madinah, para sahabat yang lain pada pulang langsung mengikuti jejak Nabi ke Madinah. Nah, waktu di Madinah paginya, duhurnya sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi sangat merindukan Mekah, sehingga kalau berdoa dia menghadap ke atas. Maka Allah tahu akan perasaan Nabi. Ya, dia katakan, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadahkan ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Karena saking cintanya ke Masjidil Haram, kota Mekah, dia pun akhirnya diberitakan wajahnya sholatnya menghadap Masjidil Haram. Sya'ban itu dinamakan Syahrul Qura, bulan membaca Al-Quran. Karena itu akhir tahun pelajaran. Jadi kalau pembelajaran zaman tempo dulu, akhir tahunnya ada di bulan Sya'ban. Maka muncul istilah imtihan, penutupan akhir tahun atau akhirus sanah. Ya, mengakhiri tahun pembelajaran. Sehingga apa? Mereka banyak membaca Al-Quran pada bulan Sya'ban. Berlomba-lomba mengadakan khatmil Quran. Ya, kalau di Asia ya muncul istilah musabaqah tilawatil Quran. Maka Salamah bin Kahil berkata, karena yuqalu syahrul Sa'bana syahrul Qura. Dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan membaca Al-Quran. Awake dhewe nek gelem mikir Quran mengko nang bulan Ramadan. Gitu. Nah, sementara para sahabat justru sudah berlomba-lombanya di bulan Sya'ban. Wa kana Umar bin Qais idza dakhala syahru Sa'bana akhlaqa hanawatahu wa tafruhu li qiraatil Qur'an. Amr bin Qais ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan lebih menyibukkan diri dengan Al-Quran. Dicontohkan seorang sahabat bernama Umar ibnu Qais. Kalau bulan Sya'ban tokonya dibuka tapi tidak lama.
yang berlama-lama adalah membaca Al-Quran. Makanya apa? Orang Arab Bapak Ibu, kerja itu ya tidak mongso, tidak habis-habisan waktunya untuk ngode. Kerjanya santai Pak. Ini saatnya baca Quran ya baca Quran, rezeki ya pasti teka, mesti teka. Lah kita ini kan masalahnya masih mengedepankan hawa nafsu daripada imannya. Anggurnya ngodone Rasulullah ya rezekinya orang akeh, kata siapa? Umar bin Qais kalau bulan Saban buka toko, sudah buka toko, kemudian jamnya harus baca Quran, ya tutup aja toko nih. Saatnya kita memperbanyak berdialog dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Abu Bakar Al-Bahiri berkata, Sahrul Rajab sahrul zar'i, wa sahrul Sa'banu sahrul saqiyu zar'i, wa sahrul Ramadan sahrul khisa'i zar'i. Bulan Rajab saatnya menanam, bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman, dan bulan Ramadan saatnya menuai hasil. Nah, kita Ramadan ya nanam, Ramadan ya menyemai, Ramadan ya nyiram, Ramadan yang rawat, yang mupuk karepe akhir Ramadan panen. Begitu? Padahal apa? Rasul sampai mengatakan rubba shaimi khattuhu min siyami al-juwal atos. Begitu banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya kencot karo ngelak, ngelih karo ngelak. Kenapa? Karena Ramadannya tidak disiasati, Ramadannya tidak dengan ilmu. Satu contoh saja Bapak Ibu, bisa tidak tiga-tiganya kita bisa merawat? Yang pertama, keberhasilan Ramadan akan dicapai dengan 3 hal ini dilaksanakan dengan baik. 1, hadis Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, maka akan menghapus, Allah mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya, puasa yang seperti apa yang akan menghapus daripada dosa dan kesalahan? Mahmud Saltut mengatakan ada 4 hal yang merusak pahala puasa. Apakah betul pahala itu bisa rusak? Bisa Pak. Surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan jangan kamu merusak pahala amalmu. Nah, jadi pahala bisa rusak. Sing rusak siapa? Bisa dari diri kita sendiri. Ramadan katanya jin setan diikat, dibelenggu. Betul Pak. Tapi kan hanya supaya tidak leluasa, itu, supaya tidak leluasa mengganggu manusia. Kan pada kenyataannya di bulan Ramadan masih ada orang padu nggak? Masih. Nah ini kan setannya sudah dibelenggu, padunya masih jalan. Jangan-jangan sudah manusia berwujud atau setan berwujud. Setannya sudah dibelenggu kok masih padu. Di bulan Ramadan masih ada orang rumpi nggak? Rame, ya itu sama. Oh pancen manusia berwujud setan, setan harus dibelenggu sing ngrupi bae. Karena menurut Mahmud Saltut 1, ghadab, marah. Kalau kita masih marah-marah di bulan Ramadan, pahala puasa rusak. Kemudian wan namimah, wal ghibah, merumpi, menggunjing. Dan menggunjingnya itu dari mulai pagi sampai dengan tarawih saja menggunjing. Kenapa? Kan ibu-ibu kalau bulan Ramadan pada datang ke masjid semua kan ya Bu. Tarawihnya pakai muknah, dan muknah sekarang ini kan beda. Muknah dulu ini kan putih-putih semua. Sekarang kan muknah macam-macam. Ada muknah warnanya kotak-kotak, ada muknah warnanya kembang-kembang, biru, kuning, macam-macam. Lah, dia selalu di samping kita umpamanya. Setiap malam ini warnanya ini, besok warnanya ini, kan tanya. Wah ini kok warnanya ganti-ganti terus muknanya ya banyak ini ya. Oh tapi utangnya akeh loh. Lah kata gitu. Lah ini kan jadi merumpi lagi di tengah-tengah kebaikan saja merumpi. Wal hibah. Yang ketiga wan namimah, mengadu domba. Bapak Ibu, mungkin mengadu-ngadu manusia masih mungkin juga menceritakan orang, memberitakan orang kepada orang lain yang itu diambil dari katanya.
Kan ngadu domba warnanya. Jadi si Atuli begini, apa ya sih? Iya kok kabar kesana kesana kemari diberitakan bahwa setelah di cross check, apa benar sih Rika? Itu kan hanya upama. Nah, gitu. Tapi sudah ngadu-adu namimah itu. Lalu yang keempat wanadharu. Namimah itu yang sekarang rame itu ya barangkali bandar udara. Bandar udara. Ya Pak ya. Oh ya Pak, kan di kecamatan-kecamatan di mana kalau Ramadan kan banyak bandar udara itu, namanya bandar udara. Pak. Nanti bandar udara mau kesuh sih. Dan itu untuk perjudian Pak, jangan dikira tidak. Ya penerbangan itu, makanya bandar udara gitu ya. Sing diperintah untuk nerbangkan bocah cilik. Ini kan masih suci. Jadi tolong ya Des, tolong diterbangkan nanti di sana ya tak bayar 10.000. Nanti biar saya yang menang. Begitu Pak. Jadi jangan dikira tidak. Itu sudah kami sampaikan kepada polisi-polisi ya, tapi sami mawon jangan ya. Jadi hadirin rahimakumullah itu bandar udara atau bandar darat. Itu hampir di mana-mana kecamatan ada. Yang keempat wanadharu bisahwatin, pandangan yang disertai dengan syahwat. Kalau bulan Ramadan mesti muncul istilah ngabuburit dan istilah jalan-jalan pagi. Lah ngabuburit ini kan rata-rata muda-mudi, ya kan? Pakai jilbab, tapi kan jilbabnya ketat. Boncengan celurit, di lampu merah berhenti kelihatan di atas siletnya. Putih banget kan. Dan begitu, namanya kan wanadharu bisahwati. Pagi-pagi jalan-jalan. Coba saya tanya, banyak yang mendengarkan pengajian atau banyak yang jalan-jalan? Apa yang gak ada yang jalan-jalan pagi itu dari mulai berangkat dari rumah sampai jalan membahas surat Al-Baqarah? Nah, tidak mungkin. Ya bisa ngerumpi, apalagi kemudian tidak menutup auratnya. Betisnya, bloes. Lah kan gitu. Wanadharu bisahwatin, pandangan yang disertai dengan syahwat. Jadi puasa kita ini sudah dirusak dari pagi sampai sore. Nanti orang yang paling capek ibu-ibu ya Bu, kurang tidur, paling capek, paling lelah. Ibu tidurnya paling akhir, bangunnya paling gasih. Bapak kayak kaya ndoro kanjeng, monggo ndoro kanjeng sampun semawis. Nggih. Mau begitu, Pak? Mau bersahur selesai dengar adzan, bapaknya langsung ngajak ibunya, "Yo Bu, anu salat subuh di masjid ben aja omah ben." Ibunya ngeretes, "Rika mau turu bae nyong," gitu loh. Wis mulai rusak. Nggih mboten? Kondur mendengarkan kuliah subuh balik bareng, bapaknya kersa nyuci piring mboten? Mboten. Panjenengan nyuci piring, bapaknya kersa nyapu mboten? Mboten. Bapaknya kersa ngepel mboten? Mboten. Paling mau Quran angsal 3 ayat tahu-tahu sengiler. Mangke berangkat ke Sabin ke sawah siangan jam 8, jam setengah 11 wis balik. Kene wis balik si pala berisik lemes-lemes kono lagi puasa. Gitu. Jadi ibu-ibu sore masih masak, damel macem-macem, pakai kata sare. Karena apa? Bapaknya pinter, Bu. Sarene wong puasa ke pahala loh. Enak banget ya kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh. Ini membahas tentang puasa. Yang kedua, ini merawat puasa saja sudah berat. Ini merawat puasanya saja sudah sangat berat. Karena yang merusak belum tentu dari diri kita, lingkungan dan keadaan masyarakat sekitar. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri pada malam-malam bulan Ramadan, makna berdiri di sini sholat tarawih, Pak. Ya 1 bulan. Lah kira-kira jamaah-jamaah yang ada di masjid-masjid ini tarawihnya genep 1 bulan atau hanya 10 malam toh? Oh iya. Kalau malam pertama genep rame sampai mungkin nanti masjid-masjid mushola pasangi tratag. Nah pertanyaan tratagnya kanggo gawe tekan pirang dina. Tekan pirang dina adalah tratagnya. Lah padahal perintah hadisnya man qoma ramadhana. Barang siapa yang berdiri pada malam-malam bulan suci Ramadan, ya tarawih, Pak. Ya Ramadan ya 1 bulan. Kenapa hanya rata-rata hanya 10 malam? Nanti separuh bulan sudah pada bepergian. Ya maka sudah gagal, Pak.
Dari menghidupkan ini saja sudah gagal, ya. Puasanya ya nggak tahu seperti apa, tadi karena dijelaskan dengan rinci kan agak berat juga. Wis Ramadannya tarawehnya gagal. Lalu muncul hadis ketiga, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri pada malam-malam Lailatul Qadar, kan mencari bersungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar. Lah kita kaum muslimin rata-rata di malam-malam Lailatul Qadar sibuk, bapaknya sibuk ngechat, biungnya sibuk damel kue. Kena ora traweh sih Pak, anu tanggung lagi ngechat. Lah apa dalile? Siapa sing ketemu Ramadan akhir chatlah rumahmu? Lah ada kan? Tapi kan nanti kenyataannya pada begitu. Anu Pak, nanti kan ketekan tamu ya rumahnya ngelek-elek ya di chat. Ya silahkan di chatting, jangan kemudian meninggalkan sunnahnya itu, menghidupkan trawehnya. Ibu-ibunya tidak mau kalah damel kue. Ini pura traweh perlu pesanan kue kata banget tuh Pak Jan ya pangampura Gusti. Lah pangampura Gusti orang meninggalkan perintahnya gimana? Yang muda tidak mau kalah. Malam Lailatul Qadar justru sibuk maring mall. Setelah memilih baju yang mereka suka, dari mereknya, dari warnanya, dari bentuknya sudah oke. Ini ngerogo saku duitnya ora oke. Ya akhirnya nggak dapat Lailatul Qadar, yang diperoleh Lailatul Qadar. Nah, balik lantung orang gawa apa yang menjadi keinginan. Gagal Ramadannya. Gagal. Nah, jadi oleh karenanya apa? Ya perlu terus belajar. Maka belajarnya dari sekarang. Maka kalau Rasulullah tadi mengatakan para sahabat ini belajarnya di bulan Rajab. Rajab itu bulan untuk menanam, menyemai. Sa'ban bulan untuk menyiram, mupuk, merawat. Ramadan bulan untuk panen. Lah kita Rajab ya berlalu, Sa'ban nyembuh, Ramadan karepe seperti bayi nembe lahir. Jere sapa? Jere sapa lah. Bulan haram itu ada 4. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillahi yawma khalqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalikat dinul qayyimu falatadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah ya, di Lauhil Mahfuz. Pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kau menzalimi dirimu sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa inti ayatnya? Yang pertama, bahwa dalam 1 tahun ada 12 bulan. Baik hitungan miladiah maupun hitungan hijriyah. Apa yang membedakannya? Kalau miladiah menggunakan perputaran matahari, perubahan hari dimulai jam 00. Kalau menggunakan hijriyah, menggunakan perputaran bulan. Perubahan hari selesai habis waktu sholat asar. Jadi nanti habis asar, selesai habis waktunya, itu besok sudah ahad. Nah, kalau miladiah ya nunggu jam 00. Gitu ya. Sama-sama 12 bulan. Nah, dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, agung, mulia. Maka kamu jangan menzalimi dirimu. Kenapa? Karena dalam 4 bulan itu setiap kebaikan Allah melipat gandakan kebaikannya. Dan setiap keburukan dan dosa Allah pun melipat gandakan. Maka kalimatnya jangan kamu menzalimi dirimu sendiri. Jangan kau lempar jasadmu ke neraka. Jangan kau hinakan dirimu. Jangan kau sesatkan dirimu. Ini kata menzalimi dirimu sendiri. Jadi jangan sampai berbuat dosa. Kenapa? Karena jika engkau berbuat dosa di 4 bulan ini, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, dosanya berlipat-lipat. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya. Lah ini, ketika orang salah menafsirkan ayat, memotong ayat, maka muncullah kebencian umat Islam kepada orang selain Islam. Musyrik ya, pateni bae. Bukan begitu.
Kalau baca ayat yang utuh, perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya kalau mereka memusuhi kita. Karena di 4 bulan ini adalah bulan haram untuk berperang. Tapi ketika umat Islam diperangi, ya balas gitu loh Pak. Bukan kemudian orang-orang musyrik ke dolan Islam paten KBP. Bukan. Ini yang kadang kala salah dalam menerapkan ayat. Memotong ayat tanpa melihat keutuhan ayat. Kalau mereka memerangi ya kita perangi. Tapi kalau mereka tidak memerangi, loh urusannya apa kita dengan mereka? Begitu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Para sahabat berdoa agar bertemu dengan Ramadan. Kapan? Setengah tahun sebelum Ramadan datang. Lah nyong rika pada boro-boro setengah tahun sekepe durung donga mbok. Jadi para sahabat agar bisa berjumpa dengan Ramadan setengah tahun sebelum Ramadan datang, mereka sudah berdoa. Dalam doanya menyebutkan kata Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Yang menunjukkan bahwa bulan Rajab dan Sya'ban sama-sama bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan sampaikanlah kami atau umur kami hingga bulan Ramadan. Kenapa sampai berkaitan dengan umur? Ya, karena tadi nanti Ramadan ini Allah datang mengunjungi surga berkata, wahai surga, hiasi kamu karena hampir datang hamba-hambaku yang soleh dan solehah akan menujumu. Artinya apa? Orang-orang yang wafat di bulan Ramadan, dia orang beriman, ya, dia orang ahli ibadah, kau wafat dipanggil Allah bulan Ramadan, sudah Pak, terbebas dari siksa kuburnya, seolah-olah surga sudah menantinya. Maka Allah berkata, hiasi surga, nanti orang-orang hamba-hambaku yang soleh akan menujumu. Memohon ya ini ya, bulan agar umur dipertemukan di bulan Ramadan. Mohon panjang umur untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat. Nah, para ulama, jumhur ulama membagi penyerahan amal catatan manusia kepada Robnya itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan harian, yang kedua tahapan pekanan atau mingguan, yang ketiga tahapan tahunan. Amal diangkat ke langit setiap hari, yakni setiap waktu subuh dan asar. Nanti kita dasarkan hadisnya. Pekanan diangkat setiap hari Senin dan Kamis. Tahunan diangkat secara rekapitulasi total pada bulan Sya'ban. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, kedudukan puasa Sya'ban terhadap puasa Ramadan ibarat sholat sunat rawatib terhadap sholat fardu. Nanti akan dijelaskan dalilnya. Rasulullah SAW kalau bulan Sya'ban banyak sekali berpuasa. Sehingga digambarkan seolah-olah puasa sunnah di bulan Sya'ban seperti sholat sunnah rawatib akan mengerjakan sholat maktubah, sholat fardu. Saban adalah qobliyahnya Ramadan. Fungsinya menambal kekurangan yang mungkin nanti terjadi. Kenapa? Karena tadi sampaikan, belum tentu Ramadan yang akan kita lakukan utuh. Bisa saja bolong-bolong. Bolong-bolongnya tadi dirusak oleh penglihatannya wanadharu bisahwatinya, oleh lisannya karena suka berkata-kata yang tidak baik, itu kan? Banyak hal, padu bertengkar dan sebagainya. Itu bolong-bolong ibarat orang haji, Bapak Ibu. Itu belum kita saja melaksanakan haji, kita sudah membayar hadiyu. Kan begitu? Hajinya kan belum dijalankan, tapi hadiyunya sudah dibayarkan. Kenapa? Mbok selama engkau pakai ihram, engkau berkata ada rofas, ada pusuk, ada jidal. Kan begitu. Kita bayar hadiyu. Kita melanggar atau tidak, kira-kira hadiunya ditarik betul? Ya enggak kan? Ya tetap saja hadiunya harus disembelih gitu. Ini seperti itu, puasa pun demikian. Maka pas sebelum Ramadannya dilaksanakan, perbanyak dulu dengan melaksanakan puasa-puasa sunnah untuk nambal daripada puasa Ramadannya. Sama,
Yang namanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah berfungsi untuk menyempurnakan daripada sholat fardu. Pertama, amal kita diangkat setiap waktu subuh dan asar. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqqabuna fikum malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asr summa ya'rujul ladzi batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat malam dan malaikat siang silih berganti bertugas di antara kalian. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadi malaikat malam dan malaikat siang berkumpulnya di waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Kemudian malaikat yang bertugas mengawasi kalian di malam hari naik ke langit. Kapan tugasnya? Dari waktu asar sampai datangnya waktu subuh. Naiklah ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui keadaan hambanya. Allah tahu, tapi takut juga kepada malaikat. Bagaimana keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mendirikan sholat, dan kami mendatangi mereka juga dalam keadaan mendirikan sholat. Apa maksud dari hadis ini? Yang pertama, jangan sampai mendirikan sholat subuh dan sholat asar sampai waktu sholatnya habis. Kalau sudah habis tidak akan tercatat. Kenapa? Memang tidak ada di waktunya. Malaikat malam bertugas dari waktu asar sampai dengan waktu subuh. Maka jangan sampai asarnya sudah jam 5:30. Sudah habis waktunya. Sudah habis. Maka malaikat tanya, apa yang kau lihat ketika hambaku kau tinggalkan? Aku datang, mereka sudah habis sholat asarnya. Gitu. Lalu kau tinggalkan, aku lihat mereka juga masih molor padahal waktu subuh sudah habis. Jadi di dua waktu ini penting, Bapak Ibu. Saking pentingnya Rasulullah pun mengajarkan agar engkau membaca Sayyidul Ayyam, Sayyidul Istighfar ya hanya di dua waktu ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti kalau keluar lagi sedikit bahwa seseorang hari esok masih hidup atau tidak, itu waktu asar. Ketika di waktu asar itu ada detukan perutnya, gerakan 3 kali duk 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 kencang. Kata dalam hadis Nabi, jatuhlah kliang, jatuhlah daun kering. Berarti besok meninggal. Ini sih kayak kita usah dipikir ya Pak. Halo, nggak usah dipikir, ini urusannya dengan Allah. Nanti dan mikir mati gini semuanya mati. Nggak usah. Itu urusannya Allah, dan kapan kita akan mikirkan hal-hal seperti itu. Karena itu kan juga sulit untuk diduga, ternyata lagi masuk angin ke piye. Ternyata hadisnya begitu Bapak Ibu. Jadi hari esok masih atau tidak ditandai habis selesai asar. Jika ada getaran 3 kali di perutnya yang begitu kencang, itu pertanda kliang itu jatuh katanya. Daun itu kering jatuh. Nah, sing seperti ini orosade pikir. Oh, kalau siap-siap harus. Justru kami sampaikan materi kayak gini nih supaya harus selalu waspada begitu, nggih. Lanjut. Yang kedua, amal manusia diangkat per pekan setiap Senin dan Kamis. Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis. Fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaimun." Berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Bapak Ibu, tidak ada keterkaitan dengan puasa weton. Catatan, tidak ada keterkaitan dan perintah di sini puasa weton. Kenapa Nabi kalau hari Senin dan hari Kamis itu berpuasa? Karena pada saat hari Senin dan hari Kamis, amal manusia diangkat ke langit.
Maka kata Nabi, saat amalku diangkat ke langit, aku senang sedang berpuasa. Kalau orang tempo dulu itu kan kalau anaknya lagi ujian prihatin ya Pak. Ya puasa, ya sodako, kan begitu. Saking prihatinnya, saking kesalahan. Puasanya puasa mutih, puasa pati geni, puasa gebleng itu yang zaman dulu kan begitu. Itu. Ya sebenarnya karpe mengikuti Nabi, cuma tidak ngerti ilmu, akibatnya menjadi keliru. Jadi kalau memang memprihatini anak, kalau pas ujiannya hari Senin nggak masalah, mau puasa Senin, gitu loh Pak. Lah ujiannya hari Sabtu, puasa apa, gitu. Jadi harus dipahami, gitu ya. Jadi Senin dan Kamis itu amal perbuatan manusia diangkat ke langit. Maka karpet Kanjeng Nabi saat amalnya diangkat ya pahalanya lagi gede gitu loh. Karena sedang berpuasa. Tu'radul amalun nasi fi kulli jum'atin marrataini yaumal isnaini wa yaumal khamis. Fayufaru li kulli abdin mu'minin inna abdu bainahu wa baina akhi sahna'u fayuqadu atraku awirka'u hadaini hadayafina. Amalan manusia dihadapkan pada setiap pekannya 2 kali, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Setiap hambaku yang beriman akan diampuni, kecuali hambaku yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Nah, ini. Hari Senin kok panjenengan padu, puasa ora padu, ora diampuni dosa dan kesalahannya. Halo? Hari Kamis kok masih berselisih, puasa ya ora, dosanya tidak dimaafkan. Disinilah pentingnya dalil bahwa memperhatikan untuk saling memaafkan. Bukan memaafkannya perintah menunggu sawalan, nggak ada. Kalau toko lagi jengkel, kan Nabi mengatakan maksimal 3 hari. Jadi perhatikan, bertengkarnya Jumat, esi kesuh, Sabtu, esi kesuh, Minggu masih kesuh, ngesuk Senin lah nyelok ngampura. Bisa kayak gitu nggak kira-kira? Orang kesuh ya kesuh baik. Lalu di mana? Lalu siapa yang akan menerapkan hadis ini? Kalau ini perintah Rasulullah, ternyata kita sebagai umatnya hanya diilmui saja. Gitu. Mestinya sejengkel semarah apapun saling watawasau bil haq, saling menasihati. Ki dina Senin tolonglah japadu ngapura. Kalau tidak minta maaf, ku biarkan mereka untuk tidak saya maafkan sampai keduanya berdamai. Gitu. Nah, ini ketentuan hadisnya begitu itu. Dan ini memberikan satu pembelajaran agar sesama muslim itu jangan sampai saling berselisih. Orang Arab itu kalau jengkel-jengkel, tetapi kalau sudah istighfar, baca sholawat, itu rangkulan Pak. Jadi kalau lempar-lemparan barang dagangan, lempar karena kesuh itu, nanti istighfar astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad, berpelukan. Nanti barang yang dilempar diluri bareng-bareng. Kira-kira orang Indonesia bisa nggak kayak gitu? Sorry sampai kiamat. Emang siapa sih Gusti Allah saja maha pemaaf loh, kita kayak ngeluhi Gusti Allah gitu. Jadi salah satu kelebihannya orang Arab, kalau marah betul-betul marah Pak. Tetapi kalau sudah minta maaf selesai, nggak ada dendam sedikit pun. Nah, ini kita orang Jawa pokoknya ya sorry ya, harga diri kok. Emang harga diri laku pira? Emang harganya berapa harga dirinya gitu. Sombong amat, Gusti Allah saja maha pemaaf, kok kita tidak mau saling memaafkan. Oke. Hadis ini mengajarkan bahwa ampunan Allah sangat luas, tetapi tetap ada syarat, gitu loh Pak. Tetapi tetap ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu hati yang bersih dari kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu jadikanlah hari-hari ini selanjutnya kesempatan untuk memperbanyak introspeksi. Nyong padu karo sapa wingi ya sing urung minta maaf. Ya begitu Pak. Menjelang Ramadan itu dibangga-banggakan, persoalan diri dengan yang lainnya belum diselesaikan. Amirul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ini nanti masuk ke Sya'ban. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qattun ila ramadhana wa ma ra'aituhu fi syahri aktsara minhu siyaman fi Sya'ban.
Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku juga tidak pernah melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Lah puasa apa yang Rasulullah lakukan di bulan Sya'ban? Satu, puasa Senin Kamis tadi. Dua, puasa Yaumul Bid. Ya, Yaum itu hari, Al-Bid itu putih. Lah mian orang Jawa jadi salah kaprah. Puasa mutih, sing dimam serba putih. Mantenan 40 dina suruh ngasrep, malam pertama malah pingsan. Mana itu sama sih? Jadi yang namanya puasa mutih itu bukan yang dimakan serba putih, Pak, tapi putihnya bulan purnama, karena pada tanggal 13, 14, 15 bulan itu utuh bulat putih warnanya, maka dinamakan yaum. Yaum itu hari abyadun putih, hari bulan purnama, hari yang putih, bukan puasa mutih. Gitu loh. Jadi, ya saya punya paman dulu, biar dapat kantong macan, puasa 40 hari 40 malam mutih, nggak bisa pulang, akhirnya digotong. Lah sing ngajari ke siapa? Gawe kasawang kok tapa puasa 40 hari zamane londo gitu ya. Tapi itu cerita betul dapat, Pak. Jadi itu ya, apa-apa setan orang usah dikancani, bagian ngancani kita kok malah digeleti gitu ya. Jadi perbanyak puasa. Lalu puasa apa lagi? Beliau Nabi mengatakan puasa yang paling abdol adalah puasa Nabi Dawud. Maka berpuasalah engkau sehari puasa, sehari tidak. Oleh karena Nabi kalau bulan Saban di samping puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, juga puasa Nabi Daud. Sehingga di bulan Saban banyak berpuasa. Nyong rika pada kemis ya, Senin ya ora, ngemis ya ngemis. Kemisnya juga tidak, Yaumul Bidnya ya ora, apa maning Daud. Karepe masuki Ramadan wis hebat. Jauh sebenarnya dari apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah gitu. Amal diangkat tahunan secara rekapitulasi total pada bulan Saban. Dalika syahru yahfurun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Itu adalah bulan yang sering dilalaikan. Itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Letaknya antara Rajab dan Ramadan, dan di bulan itu diangkat amal-amal kepada Rabb semesta alam. Maka aku menyukai jika amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. An-Nasai, Imam Ahmad, Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Jadi Sya'ban banyak berpuasa dengan dasar dalil ini. Rasulullah SAW melaksanakan puasa Ramadan sehingga sudah terlatih fisiknya, sudah terlatih pula rohaninya. Nah, kalau kita kan masuki awal Ramadan, dilaloh kalau sekolah malah prei. Nah ya beneran, nyong sedih guru kan. Tapi apa aktivitasnya menjadi berkurang, Pak? Akhirnya mau ketemu turun. Kan begitu? Lawang kencot maca Quran 5 ayat ya, akhirnya Quran sing maca kita, malah ngiler jazz gitu. Wah, bahasa opo kita ini ya, Pak, jauh. Bulan untuk memperbanyak berpuasa. Ya Rasulullah, lam aroka tasumu sahra minas suhuri ma tasum minas Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau memperbanyak puasa sebagaimana puasa Anda pada bulan Sya'ban. Nah, sing takon Usamah bin Zaid. Mendengar pertanyaan Usama, Nabi menjawab, dalika syahru yahfulun nasu anhu baina Rajabin war Ramadan. Itu adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Bulan Sya'ban yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Karena sering dilalaikannya. Karena yang kita lihat, Rajab orang banyak melaksanakan peringatan Rajab. Itu ya, ada pengajian tabligh akbar Rajabanan begitu, tempo dulu hampir setiap masjid kan begitu. Kemudian pakainya takir, bungkusnya pakai daun pisang. Tempo dulu begitulah. Saiki
takiran ya ora begitu ya, rajabane ya ora. Lho li apa umat Islam sekarang? Giliran ngaji hanya di hari Jumat. Perintahnya ajak kesuwen golek khotbah. Lah kapan ngaji nih umat Islam? Saya katakan masih bagus orang-orang tempo dulu loh Pak. Maulud Nabi kudu setiap masjid, kudu setiap musola. Ya walaupun tidak ada perintah secara langsung oleh Rasulullah, tapi pengajiannya kan penting Pak. Sekarang suruh ngaji kayak gini, alasannya jadi meriam, cileren. Lah kapan ngaji nih mana? Gitu ya. Jadi ya justru momen-momen itu untuk syiar Islam tidak mengapa Pak. Ya, bahasanya HP saja harus dicas setiap hari. Lah kudunya kan manusia kudu sering dicas juga. Oke. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, lewat amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Ini dituangkan dalam hadis qudsi. Bagaimana agar Allah mencintai hambanya? Hambanya harus banyak melaksanakan amalan-amalan sunnah. Baik itu sholat sunnah, baik itu puasa sunnah. Wa ma yazalul abdi yataqarrubu ila bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yasma'u bihi wa basaruhu allati yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa in sa'alni la'utiyannahu wa la in ista'tani la'utiyannahu. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah. Jadi cara mereka kekar Gusti Allah itu tidak hanya sekedar ya Allah Bu. Harus diikuti dengan amalan-amalan sunnah. Puasa sunnah, sholat sunnah diperbanyak. Kata Allah, sehingga aku mencintainya. Kalau kita hambanya sudah banyak melaksanakan amalan-amalan sunnah, Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengarannya. Biasanya kan petunjuk di hati, ya kan? Tetapi bagi orang yang rajin melaksanakan amalan sunnah, petunjuk diberikan kepada anggota badan. Ini, aku beri petunjuk kepada pendengarannya yang ia gunakan. Yang ia gunakan untuk mendengar. Dan aku berikan petunjuk pada penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Aku berikan petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Aku berikan petunjuk kepada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Sehingga jika ia mohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkan. Dan jika memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Disinilah penyebab doa-doa kita tidak mustajab. Doa-doa kita kurang dikabulkan oleh Allah karena kita tidak dicintai oleh Allah. Kenapa kita tidak dicintai oleh Allah? Karena kita orang gelem merek. Kenapa tidak mau merek? Karena tidak gemar melaksanakan amalan sunnah. Coba berapa jamaah masjid ini yang gemar melaksanakan sholat sunnah rawatib? Saya pernah menyampaikan, kalau tidak salah di sini belum. Bilal bin Rabah, Bapak Ibu. Bilal bin Rabah. Itu sampai dikatakan Rasulullah, ya Bilal, aku sudah mendengar langkah kakimu di surga. Oh ya Rasulullah, iya, aku sudah mendengarkan langkah kakimu di surga. Bilalnya masih di dunia, Rasulullah masih di dunia. Lalu Rasul bertanya, amalan apa Bilal yang kau lakukan? Oh, aku sering melaksanakan sholat sunnah syukrul wudhu Rasul. Berapa rakaat? 2. Dari amalan sholat sunnah syukrul wudhu yang rajin dilakukan oleh Bilal bin Rabah, Bilalnya masih di dunia tapi langkah kakinya sudah terdengar di surga. Lah nyuri kapada kepriwe? Boro-boro syukrul wudhu mbah. Oh, tahiyatul masjid bagian naik kober. Ngesuk Ramadan ya kuatnya paling 20 wengi. Nanti kalau sudah malam likuran minggat kabeh seka masjid. Lah kepriwe coba Pak? Mau dicintai Allah gimana gitu? Mau dikabulkan doa kita di gimana? Coba Bapak Ibu, perintah kita berdoa kepada Allah kan nafsi-nafsi. Iya karena budu wa iya kanas ta'in. Kepada Rabb kami menyembah, kepada Rabb kami meminta pertolongan. Kenapa sering-seringnya jenengan njaluk tulung karo kiai? Pak Kiai lah nu sewu kula dongakaken. Oh begitu?
Kenapa minta kiai? Karena yakin kiai ini mesti soleh amalnya, hidup menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga Allah mencintainya. Karena mencintainya, Allah mengabulkan doa-doanya. Begitu Bapak. Jadi kalau kita paham tentang syariat Allah lalu dipraktekkan, ya sesungguhnya setiap individu insya Allah doanya mustajab. Ini kita yakin tidak mustajab, nah boro-boro sunnah wajib kan? Kadang ya ini Pak, penyebabnya kan di situ. Terakhir, pahala bagi orang yang berpuasa. Ini bukan puasa Ramadan saja Pak. Puasa apapun asal sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, jika dikerjakan, maka orang yang sedang berpuasa saat melaksanakan amalan-amalan kebaikan, Allah melipat gandakan kebaikannya dari mulai 10 sampai dengan 700 kali lipat. Kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihha illa sab'i mi'atin dhifin. Qala Allah azza wa jalla ila sawu fa innahu li wa ana ajri bihi. Yada'u sahwatuhu wa ta'amuhu min ajli lisaimi farhatani, farhatun indal fitrati wa farhatun indal liqa'i rabbi wala khulfu fihi adyabu indallahi min rihil misik. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Berapa? Ya sampai saat ini tidak ada yang bisa jawab. Karena Allah yang akan membalas kebaikan bagi hambanya yang mau berpuasa. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Salah satu hikmah orang yang rajin berpuasa adalah dia kalau mendapati buka puasa senang. 2, besok pasti berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak aroma kasturi. Nah, kalau percaya Rebo ngesuk jam 11 dengan sami abad. Bau minyak kasturi ya, ternyata legit berarti orang puasa. Bukan itu Bapak. Itu di hadapan manusia tetap bau karena mulut sekian jam tidak diasupi makanan. Tetapi bau di hadapan manusia, harum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Indonesia rata-rata 13 jam Pak puasa. Tapi di Jerman bisa sampai 21 jam Pak. Coba gimana beratnya. Itu saja tetap puasa Pak. Itu tetap berpuasa. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan monggo. Banyak. Ini dari depan dulu biar saya menghormati. Monggo Pak. Tanya Pak. Yeah. Itu banyak perempuan yang menggunakan hadis bahwa sebaik-baik perempuan adalah sholatnya di rumah dan lebih baik kalau sholatnya di kamar. Sehingga ada perempuan yang diajak ke masjid, aku melihat apik sholatnya mewajibkan rumah. Apa hadis itu masih berlaku untuk sekarang? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, hadisnya tidak salah karena memang sahih, Pak. Cuman mestinya ketika mempraktekkan hadis itu harus lihat asbabul wurudnya, sebab-sebabnya. Lah sekarang sebaik-baik sholat wanita nang kamar tapi keluyuran jemput anaknya TK ke priwe. Apa maksudnya daripada hadis? Itu kan harus esensi hadis itu yang harus dicari. Maksud hadis Nabi dulu supaya kamu tidak mendapatkan kecelakaan, supaya kamu selamat terhindar dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Asbabul wurudnya itu. Apakah hadis itu tidak berlaku? Tetap berlaku Pak. 1, jika seorang istri ditinggal suaminya merantau, daripada timbul fitnah silakan di rumah. 2, jika seorang wanita itu cantik banget loh Pak. Kalau orang melihat langsung kedelap-kedelip. Wong sekarang yang rata-rata sakit perempuan kan sudah umumnya kan begitu. Intinya kalau itu menimbulkan fitnah silakan di rumah. 3, jangan pakai wewangian. 4, ya dengan mahramnya, dengan anaknya. Lalu siapa sih yang akan mengganggu? Masa ini cantik ayu banget aja. Tidak mungkin lah Pak. Kalau tuh sekarang ada wanita cantik ke masjid, siapa yang akan mengganggu?
Makanya perintahnya dengan mahramnya, dengan suaminya bareng, dengan anak-anaknya kan indah sekali. Sekarang ini sangat jarang, sangat langka anak-anak di masjid. Anak-anaknya sudah pada lari dari masjid, larinya ke kafe. Lah sekarang istri orang berjamaah dengan anaknya malah sholatnya DWK. Padahal al-madrasatul ula sekolahan pertama adalah ibu. Wis sholatnya dhewe kan anak wedone anak sing kecil-kecil ya orang diajak latih. Nah sekarang Arab apa yang dipraktekkan dari hadis itu? Begitu. Jadi kalau mempraktekkan ya totalitas. Istri tidak boleh kemana-mana kecuali suami mengizinkan. Kan begitu Pak. Karena sampai ada kisah bapakmu sedo. Innalillahi wa raji'un. Semoga husnul khotimah. Kan begitu? Tidak ziarah, tidak takziah bapaknya meninggal. Kenapa? Karena suaminya belum pulang. Zaman dulu belum ada HP, tidak berani meninggalkan. Itu saja bapak sedo ora tilik lho Pak. Lah siki malah ngantri anaknya bendina tapi sholatnya ning omah kepiye? Kalau mau melaksanakan kayak gitu yang utuh, yang totalitas. Jadi orang mau karepe dewek tok senenge dewek tok. Atau nih Pak? Bapak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan masalah Hisnu Saban. Nisbu sabar. Saya menginginkan kondisinya memang itu merupakan karakter pribadi seorang atau gimana ya. Kan Saban itu kan memaafkan ya. Nah, posisinya gimana posisi orang tersebut bahwa itu sudah merupakan tradisi apa gimana tiba dalam masyarakat itu tidak ada istilahnya minta maaf atau gimana itu gimana Pak? Oke. Saya sudah mencari hadis tentang dalil nisfu saban tidak ada dapati. Yang ada hanya dalam kitab Ihya Ulumuddin ungkapan Imam Al-Ghazali. Nisfu itu setengah, Sya'ban itu di pertengahan Sya'ban. Engkau tuh saling memaafkan. Itu hanya mengambil dari esensi kebaikan, tapi dalil secara khusus nggak ada. Saya cari redaksinya tidak ada satupun. Tapi orang ulama ini barang baik silakan. Ya mau dipakai ya silakan, tidak dipakai nggak ada dalilnya kok. Itu nisfu saban. Makanya tadi saya cerita dicontohkan orang tempo dulu di bulan Saban pada anjang sana. Yang muda datang kepada yang tua ngirim. Ya kan gitu? Itu kan bagus karena ada dalil. Hendaklah kau kunjungi saudaramu dengan membawa hadiah. Hadisnya mengatakan as-shadaqatul hadiyatun tahaddu wa tahabbu. Sedekah itu engkau saling mengunjungi saudaramu dengan memberi hadiah. Karena hal itu akan menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta. Lah teknologi saiki kaya ora boro-boro kiriman emu WA tok, nyenek gitu. Salaman ben ora gelem lah kepriwe. Begitu, Pak. Jadi sebenarnya contoh yang dilakukan orang-orang tempo dulu itu praktekkan hadis tapi secara umum ya, bukan redaksi khusus di bulan Sa'ban itu. Tapi orang Jawa dulu memanfaatnya bulan Sa'ban, yang muda mengunjungi yang tua, bawa kiriman. Kan sejengkel semarah seorang kakak dikunjungi adina apalagi disogok. Kan kesuwe hilang, Mbok. Duh, adikku datang ini nggak kiriman, bombong rasanya kan begitu. Wong senang ditiliki, ya balas. Maka as-shadaqatun hadiyatun tahaddu wa tahabbu, menghilangkan kebencian, menghilangkan kemarahan. Lah siki mung WA tok, WA-ne ben kadang kala anu ser-seran sekawaulia. Kepriwe coba? Esensinya di mana? HP bisa dibanting kok. Lah banting wae malah. Jadi begitulah kenyataan yang sekarang. Oke, monggo Bapak. Sebentar nih satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang pahala puasa sampai 700 kali lipat itu atau pahalanya. Itu puasa yang bagaimana, sedangkan kita sholat aja yang cuma 3 menit nggak bisa khusyuk. Iya, ini pertanyaan berat gitu. Nanti yang tahu ya Gusti Allah jawabannya gitu lah. Ya memang, maka gini, dalam urusan kebaikan yang lebih baik memang kita tidak merasa yang terbaik gitu. Supaya ada upaya untuk meningkatkan perbaikan kita. Sebenarnya kalau dinilai dari 10 sampai 700 itu pun sebenarnya karena tradisinya orang Arab juga.
Orang Arab itu suka melipat-lipatkan. Kalau Allah berikan pahala tentu tidak ada batas Pak hakikatnya. Apalagi dalam satu ayat yang jelas innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang yang sabar itu orang batas ya. Tapi karena orang Arab seringkali melipat-lipat gandakan kebaikan. Jadi berapa jumlahnya ya Allah yang tahu. Itu hanya sekedar motivasi. Ya, mau kita kan Islamnya, imannya baru sebatas termotivasi yang pahala 700 loh. Kan jadi tertarik. Mau kadang kalau 700 berat doyan malah balik malah metu gitu. Kan malah meninggalkan pengajian, meninggalkan traweh. Monggo terakhir Ibu. Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, masih. Bagi yang sudah memiliki tradisi kebiasaan seperti Nabi, ia puasa Senin Kamis. Laksanakanlah puasa kebiasaan itu. Kemudian Yaumul Bid kemarin sudah dikerjakan. Kalau melaksanakan puasa Daud sebagai Nabi, sebagaimana Rasulullah SAW laksanakan, silahkan, tidak mengapa. Ini nganggirin bejut kayak nyori kapada orang sah. Orang sah senan-senanan ngasuk puasa orang berdinanya giliran Ramadan itu tidak boleh Pak. Karena engkau tidak boleh mendahului puasa sebelum puasa itu sudah ketentuan dilaksanakan. Begitu Pak. Ya boleh, kalau yang sudah terbiasa boleh. Ini bagi saya yang tidak rajin melaksanakan Senin Kamis. Itu ya. Wis rasa nyesel apa pembimbingan bejut yang bejut bahaya Pak. Yes, Sami. Demikian ya Pak Ibu. Nah, saya juga terbatas waktu, mohon dimaaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, baru setengah 8 ada waktu 7 menit. Saya akan minta waktu itu satu, tadi kaitannya dengan persoalan bulan Syaban, budaya orang Arab dan taruh bermata air itu bulan Syaban. Itu ternyata memang ada faktanya. Saya ingat waktu saya bikin masjid ini menjelang Ramadan bulan Syaban itu akan sebentar lagi terawih lah, kira-kira kurang 3 hari akan. Ledeng lagi bolak-balik macet. Ledeng itu umum ya, hari nggak nyala. Ya Allah, kayak kecil karena lama banyak ya. Tolonglah gitu ya, kita begitu. Bismillah lah, moga-moga di daerah ini ada air. Tapi saya pikirannya kan belakang kuburan sama nafsu gitu ya. Ya, boleh-balik di ngarep halamannya siut. Saya mikir, pasti ada, pasti Allah akan menurut Bismillah, lah, Bismillah. Saya bikin di situ yang sekarang jadi itu. Ternyata kedalamannya hanya 16 meter. Udah mantul, bagus sekali itu. Ini pada waktu itu banyak berapa menit saja terus dimasukkan dalam botol aqua. Dijarakan kalau botol aqua lebih bening yang ini buatan sumur kita ini. Lalu teman saya ini cerita, ini penting ya, teman saya Mas Helmi itu videonya itu sebelah selatan saya lagi di situ, ditelepon temennya. Lagi apa ya? Tapi bilang dia nggak punya sumur, apa sih? Gue masjid. Banyunya apik banget ya, alhamdulillah. Jatuh potret lah. Potretnya itu di potret. Kirim makan ke zaman WA itu teman-temannya dikirim. Besok aku sih bayar begitu Pak. Bayangkan gitu. Saya nggak punya duit sama Bismillah, ngasih kuliner rezeki itulah ya. Anak banyune, anak sih bayari Pak. Rezeki datang tanpa diduga-duga itu. Saya tidak kenal orangnya, gitu ya. Dia yang bayar itu bisa berapa itu padahal dia masih mikir, bayar apa gitu loh. Gitu. Tapi saya punya tekad, pasti ada pertolongan Allah. Jadi kalian yakin. Banyunya mantul, gitu ya. Sampai sekarang Pak, kalau pasar macet pada lari ke sini semua. Tidak pernah asap, alhamdulillah. Maka itu mari Ibu kita harus yakin gitu ya. Iman itu harus tetapkan betul-betul, yakin, amalkan amalan yang baik. Pasti Allah membantu. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat berpuasa Ramadan. Masih jalan ya. Jalan sudah diumumkan, mari jalan ya.
Ya jalan besok jadwal puasa, jadwal pertama, jadwal terakhir Pak Amin. Kita buat jadwal baru. Nanti jadwal pertama besok Ustadz Marwan Marwoni dari Kebarongan. Mohon pada hadir, ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dan amal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.